Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Zaki Asrinadisa dengan NIM 218022440003. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis konsep organisasi dengan 6 struktur organisasi dan jenis organisasi di Bank Mandiri. Sebelum masuk ke 6 struktur tadi, ada baiknya kita mengetahui sejarah dari Bank Mandiri terlebih dahulu. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai dari program perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri yang masing-masing memiliki peran integral dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, Bank Mandiri melanjutkan tradisi lebih dari 140 tahun dalam memberikan kontribusi bagi dunia perbankan dan perekonomian di Indonesia. Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi yang dilakukan menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan menerapkan sistem core banking terintegrasi baru, yang menggantikan core banking sistem dari 4 legasi bank terpisah sebelumnya. Sejak didirikannya Bank Mandiri, kinerja Bank Mandiri terus meningkat. Terlihat dari laba yang terus meningkat dari 1,18 triliun pada tahun 2000 menjadi 5,3 triliun pada tahun 2004. Setelah mengetahui sejarah dari Bank Mandiri, berikut saya akan menyampaikan visi dan misi dari Bank Mandiri. Visinya yaitu menjadi mitra keuangan pilihan pertama Anda, dengan misi memberikan solusi perbankan digital yang andal dan sederhana menjadi bagian dari kehidupan nasabah. Setelah mengetahui sejarah serta visi misi dari Bank Mandiri, berikut saya akan menyebutkan 6 elemen struktur organisasi di Bank Mandiri. Yang pertama yaitu pekerjaan desain. Pekerjaan desain di sini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu manajer cabang. Manajer cabang di sini memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan, bertanggung jawab kepada pimpinan pusat, memiliki otoritas tinggi dalam pengambilan keputusan, dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan masing-masing di bagian perusahaan. Lalu ada sekretaris. Sekretaris di sini yaitu memiliki tugas membantu kepala cabang dalam menjalankan tugasnya serta menangani hal-hal kesekretariatan seperti surat menyurat, berkas, dan lain sebagainya. Lalu ada kepala unit pemasaran yang memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas semua pekerjaan di unit pemasaran, mengkoordinasi dan mengawasi bagian-bagian unit pemasaran yang ada agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu di sini ada pemegang kartu pemasaran. Pemegang kartu pemasaran di sini bertugas untuk menawarkan atau mempromosikan Mandiri Card kepada perusahaan yang ingin memiliki kartu Mandiri. Lalu ada pedagang pemasaran. Ditugaskan untuk menawarkan dan mempromosikan kartu Mandiri dengan mengunjungi toko-toko atau merchant untuk menerima pembayaran menggunakan Mandiri Card. Lalu di sini ada dukungan pemasaran. Dukungan pemasaran di sini bertanggung jawab untuk mengurusi administrasi. Lalu ada pelayanan pelanggan. Bertugas untuk melayani nasabah yang datang langsung ke Mandiri Card, baik datang ke kantor pusat ataupun melalui telepon. Di sini lalu ada kredit. Kredit di sini bertanggung jawab atas semua pekerjaan di bagian kredit serta mengkoordinasi dan mengawasi bagian-bagian di bidang kredit sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu ada analisis kredit yang bertugas untuk menganalisa setiap aplikasi yang masuk ke Mandiri Card. Lalu di sini ada pengawasan kredit. Pengawasan kredit ini juga memiliki tugas mengecek tagihan yang masuk ke Mandiri Card Center dan mengawasi kartu kredit. Lalu ada penagihan kredit yang bertugas untuk mengurus pembayaran pemegang kartu dengan menelpon atau menagih secara langsung. Lalu ada manajemen resiko dan keamanan yang memiliki tugas yaitu untuk membantu pengawasan dan penagihan kartu kredit karena ketiganya saling berketerkaitan. Lalu di sini ada kepala unit operasional yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan di unit operasional sehingga dapat bekerja secara sesuai dengan tujuan perusahaan serta mengkoordinasi dan mengawasi bagian-bagian yang ada di unit operasional sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu ada kepala operasi. Kepala operasi di sini memiliki tugas yaitu bertanggung jawab kepada kepala unit operasional B untuk mengawasi staf operasional 1 dan staf operasional 2. Lalu yang terakhir ada staf operasional 1 dan operasional 2 yang bertugas untuk mengoperasi dan memproses invoice yang masuk ke Mandiri Card yang ada di pusat maupun di telepon. Lalu struktur organisasi Bank Mandiri yang kedua yaitu departementalisasi. Mandiri merupakan perusahaan yang telah go public sehingga dalam strukturnya Mandiri memiliki komisaris yang terdiri dari seorang komisaris utama dan 4 komisaris. 3 diantaranya merupakan komisaris independen. Mandiri dipimpin oleh seorang direktur utama dan wakilnya serta memiliki 8 direktur yang masing-masing memiliki tanggung jawab di bidangnya masing-masing.
Bank Mandiri telah membentuk struktur organisasi yang baik, dilengkapi dengan unit pengawasan serta pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional seperti pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Supervisor yang memiliki fungsi mengawasi pengendalian internal di setiap cabang setiap hari. PIC yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pengendalian internal di cabang regional. Lalu pengawasan internal yang berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan internal pada unit kerja tertentu di kantor pusat. Lalu yang terakhir ada independen dari unit pengambilan risiko yang memiliki tugas yaitu memeriksa dan menilai kecakupan efektivitas pengendalian internal sistem, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan dengan menerapkan rencana audit tahunan. Lalu struktur yang ketiga yaitu membangun hubungan pelaporan. Bank Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan publik. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 2 Oktober 1998 di Jakarta. Bank Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang sukses di bidang keuangan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya menabung di Bank Mandiri karena pemiliknya membuat perusahaan sangat keras dan konsisten dan kemudian menjadikan salah satu perusahaan bank terbaik di Indonesia. Lalu struktur yang keempat di sini ada otoritas distribusi. Secara umum, tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi sebagai manajemen bank. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan, pengurusan dan jalannya kegiatan usaha bank. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib beretikat baik, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan bank sesuai dengan maksud bank dan tujuan. Wewenang Dewan Komisaris meliputi yang pertama yaitu memperoleh informasi yang lengkap dan tepat waktu dari direksi mengenai bank. Lalu yang kedua yaitu memperoleh akses dan informasi berkala mengenai bank. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan kepada direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Yang keempat yaitu meminta direksi dan pejabat lain di bawah direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris guna memberikan penjelasan mengenai kondisi bank. Yang kelima yaitu mengangkat dan menetapkan anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Lalu yang kelima yaitu menambah pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap bank yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatkan kinerja bank, memecahkan masalah yang dihadapi bank, dan mencapai keberhasilan yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Peningkatan budaya belajar secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait keuangan atau bidang yang lain, mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris. Struktur yang kelima yaitu kegiatan koordinasi. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama yang dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya dibagi menjadi 6 bidang, yaitu yang pertama adalah kegiatan Bank Mandiri sebagai perusahaan terbuka termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal yang dilakukan oleh unit kerja Departemen Penjaminan Pasar Modal. Yang kedua yaitu kegiatan corporate communication yang dilakukan oleh Departemen Unit Kerja Corporate Communication. Yang ketiga yaitu kegiatan kesekretariatan dilakukan oleh kantor Departemen Dewan. Yang keempat, kegiatan manajemen pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Departemen Unit Hubungan Kelembagaan. Yang kelima, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Departemen Pusat Tanggung Jawab Unit Kerja Sosial Perusahaan. Lalu yang keenam, kegiatan security yang dilakukan oleh Security Service Departemen dalam menjalankan fungsi tugas dalam masing-masing departemen, koordinasi dan supervisi langsung oleh Corporate Security. Dan struktur organisasi yang keenam yaitu membedakan antar posisi. Dalam operasional bank, kepala operasional membawahi yang pertama yaitu kasir. Biasanya di kantor cabang ada sekitar 4-5 orang yang bertugas untuk membantu pelanggan menerima, mengambil, mentransfer, mengirim, dan menyimpan uang. Lalu yang kedua yaitu deposito berjangka. Seseorang yang tugasnya membuat dokumen surat berharga dari nasabah yang biasanya berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Lalu yang ketiga yaitu tabungan. Seorang yang mencatat tabungan dari pelanggan. Yang selanjutnya yaitu keriling. Seorang yang tugasnya mentransfer dan mencatat dana nasabah ke bank lain dalam bentuk warkat, cek, dan giro untuk diubah menjadi uang tunai. Lalu ada transfer. Seseorang yang tugasnya mentransfer dan mencatat dana nasabah ke bank lain secara tunai. Lalu ada administrasi kredit. Seseorang yang bertugas mencatat dan menyimpan jaminan kredit pelanggan. Jaminan tersebut disimpan dalam pembendaharaan. Lalu ada asisten account officer.
seorang yang tugasnya membantu manajer pemasaran. Lalu ada marketing funding, seseorang yang tugasnya mencari dan mengumpulkan dana nasabah. Lalu ada marketing lending, yaitu seorang yang tugasnya memberikan kredit. Lalu ada pemasaran konsumen yang bertugas, yaitu seorang yang bertugas memiliki kredit konsumen kepada pelanggan, baik kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu customer service, seseorang yang tugasnya membantu nasabah dalam membuka tabungan dan membuka deposito. Selanjutnya itu legal, seseorang yang tugasnya membantu pemasaran di bidang hukum dalam memberikan kredit. Lalu ada bagian umum. Bagian umum di sini memiliki tugas yaitu mengeluarkan dan mencatat segala sesuatu yang dibutuhkan, misalnya tiket perjalanan, untuk pembangunan akomodasi, peralatan dapur, dan perlengkapan dapur untuk karyawan. Lalu ada satpam, orang yang bertugas menjaga keamanan bank. Lalu yang terakhir adalah office boy, adalah seseorang yang tugasnya membantu karyawan membeli makanan, membuat minuman, dan membantu mengantarkan surat pelanggan yang mendesak serta membersihkan seluruh gedung di kantor. Berikutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi dari Bank Mandiri Syariah. Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam pengendalian semua kegiatan untuk mencapai semua tujuan. Struktur organisasi adalah suatu hubungan yang terorganisasi sebagai suatu sektor atau fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta tanggung jawab dan wewenang dalam suatu organisasi. Dengan struktur yang fleksibel dan kokoh, PT Bank Mandiri Syariah sebagai organisasi bisnis dalam kegiatannya telah merumuskan mengenai pembagian tugas dan wewenang tanggung jawab di masing-masing bidang. Struktur yang pertama di sini yaitu komunikasi organisasional yang terdiri dari komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah proses menginformasikan yang mengalir dari tingkat yang paling rendah dari suatu struktur ke tingkat yang paling atas. Lalu yang kedua yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah aliran informasi dari pesan dari tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah yaitu dengan adanya nasabah yang datang ke bank. Struktur berikutnya yaitu perilaku organisasi. Pada struktur organisasi PT Bank Mandiri Syariah dapat kita lihat bahwa formalitas tetap eksis karena sebuah bank harus memiliki regulasi yang jelas pengelolaannya, namun formalitas di bank ini terlalu kecil mengingat perbedaan budaya antara lain yaitu disingkat menjadi ethics, yang E-nya yaitu excellence. Excellence di sini berarti kan berjuang untuk kesempurnaan melalui peningkatan dan penyampaian yang terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu teamwork. Teamwork di sini memiliki lingkungan kerja tim yang sangat sinergis. Yang berikutnya yaitu humanity. Humanity di sini sangat menunjung tinggi nilai kemanusiaan dan agama. Yang selanjutnya yaitu integrity. Integrity yaitu mematuhi kode etik profesi serta berpikir dan berperilaku yang terpuji. Lalu yang terakhir adalah customer focus. Customer focus di sini yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah untuk menjadi Bank Mandiri Syariah sebagai mitra terpercaya dan menguntungkan bagi masyarakat. Lalu yang terakhir di sini yaitu ada pengembangan organisasi. Strategi pencapaian pengembangan di lingkungan Bank Syariah Mandiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui pendidikan yang diberikan langsung kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang ekonomi syariah dan Bank Mandiri Syariah. Yang kedua yaitu mengikuti pengajian yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu melalui brosur dan spanduk yang diberikan oleh masyarakat. Berikut yang saya dapat sampaikan mengenai analisis konsep organisasi dengan 6 struktur organisasi dan jenis organisasi di Bank Mandiri dan struktur organisasi yang ada di Bank Mandiri Syariah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.